Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu 'alal khairil khalqi Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Dia memenangkannya atas agama-agama sekalipun orang-orang kafir membencinya. Dan semoga salawat serta salam tetap tercurah kepada sebaik-baik makhluk yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Tasya Anisainita, akan menyampaikan materi kultum yang bertemakan tujuan hidup manusia. Coba kita lihat dunia. Begitu indah bukan? Hijau, rano membuat kita ini tertipu dalam kehidupan dunia. Kita seringkali terbuai oleh kesenangan hidup di dunia. Melihat pemandangan indah, kita lupa kepada penciptanya. Diberikan kenikmatan, malah banyak berpaling daripada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan. Maka dari itu, kita sebagai seorang hamba Allah, tentunya kita harus berpikir, apa sih dunia itu? Bagaimana sih dunia? Kita hidup di dunia itu buat apa? Nah, di sini tentunya sebagai seorang hamba Allah, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, kita harus berpikir banyak tentang itu. Allah SWT menciptakan dunia dengan isinya, di mana Allah telah menciptakan manusia untuk memakmurkan kehidupan dunia demi kemaslahatan yang ada dalam kehidupan dunia. Namun Allah SWT mengingatkan dalam Al-Quran tentang hakikat dunia. Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur," yang artinya tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Ya, memang sangat menipu. Namun, tentunya bagi seorang mukmin, ketika ia melihat dunia ternyata kesenangan menipu, dunia yang fana, bahkan Al-Quran dan hadis tidak pernah memuji dunia. Tak pernah sekalipun dalam Al-Quran Allah SWT memuji dunia. Rasulullah SAW pun juga tidak pernah memuji dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran memberikan permisalan tentang kehidupan dunia. Allah berfirman yang artinya, "Ketahuilah, kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Demikianlah pula perhiasan, berbangga-bangga dengan banyaknya harta, berlomba-lomba memperbanyak anak dan keturunan. Perumpamaannya seperti air hujan yang turun lalu kemudian tanaman-tanaman itu membuat kagum para petani. Tetapi kemudian tak lama tanaman itu menjadi kuning, lalu kemudian tanaman itu menjadi hancur." Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Subhanallah, itulah dunia, tak lama dan tentunya fana. Kesenangan dalam kehidupan dunia tak lepas dari keletihan dan kelelahan. Untuk mendapatkan kesenangan dunia harus letih, banting tulang, berbagai macam kesedihan terkadang harus dirasakan ketika seseorang mengincar kehidupan dunia. Ketika seseorang telah mendapatkan apa yang ia inginkan, meraih dunia dan kesenangan, ternyata juga menimbulkan kegelisahan dan ketakutan. Takut kehilangan apa yang ia dapatkan, gelisah bagaimana ia akan menjaga harta yang begitu banyak melimpah ruah. Itulah dunia. Maka seorang mukmin sadar bahwa dunia memang bukan tempatnya untuk beristirahat, tetapi tempatnya untuk bercocok tanam, karena ia tahu bahwa setelah ia hidup di dunia, ia akan menuju sebuah kehidupan yang lebih panjang. Maka dari itulah seorang mukmin ketika memandang dunia, mereka akan berkata, "Kau sangat menipu dunia, aku tidak ingin tertipu oleh dirimu. Ah dunia, kesenanganmu membuat aku lalai untuk berzikir kepada Allah SWT." Maka seorang mukmin kemudian segera menginginkan yang lebih baik daripada dunia. Dipandang kehidupan akhirat, ternyata ia lihat kehidupan akhirat panjang sekali, tak pernah ada henti-hentinya. Kesenangan surga yang luar biasa, di mana penduduk surga diberikan oleh Allah kenikmatan yang tidak ada henti-hentinya. Penduduk surga tak pernah merasakan sakit. Penduduk surga senantiasa nikmat dalam kesenangan.
Penduduk surga tak pernah ada henti-hentinya diberikan kenikmatan. Mereka selalu muda dan tak pernah tua. Mereka selalu cantik dan tampan, dan bahkan selalu bertambah ketampanan dan kecantikannya. Apa yang mereka inginkan selalu diberikan. Ia kekal selama-lamanya. Seorang mukmin kemudian berpikir, buat apa ia mengejar dunia, kemudian ia menggadaikan akhiratnya? Buat apa ia mengejar sesuatu yang fana, kemudian ia merusak akhiratnya yang akan terus-menerus? Sangat aneh sekali orang yang begitu mengejar dunia demi untuk mendapatkan sedikit daripada kehidupan dunia, lalu akhirnya merusak kehidupan akhiratnya. Di mana akalnya? Seakan ia akan hidup di dunia selama-lamanya. Kita tentunya tidak boleh menjadi orang-orang yang merasa tentram dengan dunia. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan ridho dengan dunia dan merasa tentram dengan dunia. Quran Surat Yunus ayat 7. Mereka itu orang-orang yang merugi, kata Allah. Seorang mukmin tak akan pernah berhenti untuk terus mencari akhirat. Dunia ia jadikan sebagai wasilah menuju kehidupan akhirat. Kalau dahulu Imam Ahmad pernah ditanya, sampai kapan kau akan terus-menerus bersungguh-sungguh beribadah, wahai Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, sampai kakiku aku letakkan dalam surga. Masya Allah, oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadikan dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang soleh. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kenapa Rasulullah pernah bersabda demikian? Karena harta itu digunakan untuk apa? Untuk kebaikan dan untuk ketakwaan. Sebaliknya, ketika harta itu dimiliki oleh orang-orang yang tidak soleh, hanya merusak dalam kehidupan dunia ini, maka sadarilah, kita pikirkan baik-baik tentang hakikat dunia, agar kita kemudian tidak tertipu dengan kehidupan dunia, agar kita jadikan dunia sebagai jalan menuju kehidupan akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa tidak tertipu oleh kehidupan dunia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan, itulah datangnya dari saya sendiri, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Nun wal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.